Aditya pun mulai curiga kepada Mutiara jika Mutiara ada hubungan dengan Widuri, karena semua yang dibikin oleh Mutiara sama seperti buatan Widuri. Sementara itu Rianti pun merasa jika kartu akses apartemen itu yang bakal menjadi petunjuk satu-satunya bagi Widuri untuk membuktikan jika Aditya telah selingkuh dengan pacar gelapnya. Bi Ipah memang selalu menjadi penyemangat Mutiara ketika Mutiara lagi sedih. Ketika Rianti dan Nunu selalu menyalahkan Mutiara, mereka telah menyalahkan Mutiara yang mengambil cincin kawin Rianti. Dan Rianti juga menyalahkan Mutiara yang telah membuat Kenzo tenggelam. Tapi Bi Ipah tidak berhenti untuk semangatin Mutiara. Bi Ipah minta Mutiara untuk tunjukkan jika dirinya kuat, tak mau kalah dari yang lainnya. Bahkan Bi Ipah tidak mempermasalahkan jika HP-nya rusak karena Mutiara. Bi Ipah pun minta Mutiara untuk sholat dan berdoa. Sementara itu, Kayla tidak mengetahui jika Sandralah yang telah menyembunyikan kotak musik dari ibunya itu. Kayla masih tetap bertahan di rumahnya Sandra, padahal sudah jelas jika Sandra sudah menyusahkan Kayla. Padahal saat itu Kayla punya janji dengan Kenzo untuk bertemu. Sandra malah minta Kayla untuk kembali ke kamarnya dan minta Kayla untuk membereskan semua barangnya hari itu juga. Jika tidak, Kayla bakal tinggal selamanya di kamar Bibi Ichi. Sandra tidak akan permudah jalan hidupnya Kayla. Kayla harus tunduk kepada Sandra. Sementara itu Sandra pun sangat kesal sekali jika lagi-lagi Nunu gagal untuk menyalahkan Mutiara. Sayangnya saat itu Aditya tidak mendengar pembicaraan antara Sandra dengan Nunu. Padahal saat itu mereka sedang membahas Mutiara. Sandra pun sangat kesal jika Kenzo hampir meninggal dunia karena Mutiara. Nunu seperti memprovokasi Sandra. Seakan-akan Mutiara yang telah mendorong Kenzo ke dalam kolam renang itu. Sandra minta Nunu tidak berhenti agar Nunu mencari cara lain untuk bisa mengerjai Mutiara dan membuat Mutiara terusir dari rumah itu. Nunu pun lantas kaget melihat Pak Aditya berada di dekatnya. Akibat ulah Nunu ini, Rianti pun jadi disalahkan oleh Aditya jika Rianti tidak becus untuk mengurus asisten rumah tangga di rumah itu. Aditya minta Nunu untuk mengurus dapur dan laundry. Sementara itu Rianti bakal diurus oleh Mutiara. Aditya minta Rianti tidak membantah itu. Bahkan Aditya tidak ingin jika Rianti sering-sering berada di dekat Nunu. Aditya takut jika Rianti bakal terpengaruh oleh Nunu. Sementara itu Kenzo pun menyadari jika Mutiara berusaha untuk menghindari Kenzo, takut bicara banyak kepada Kenzo. Mutiara tidak ingin jika Kenzo marah lagi kepada dirinya. Kenzo katakan tak marah kepada Mutiara. Saat itu Mutiara sedikit kesal kepada Kenzo. Katanya tidak marah kepada Mutiara. Namun Kenzo malah menumpahkan air pelnya Mutiara. Memang Kenzo katakan pada Mutiara tidak sengaja menumpahkan ember itu. Kenzo pun berulang kali katakan kepada Mutiara jika dirinya tidak sengaja. Mutiara minta maaf kepada Kenzo jika dirinya salah kepada Kenzo. Kenzo katakan pada Mutiara jika dirinya sudah baik kepada Mutiara dan kenapa Mutiara suka cari gara-gara kepada Kenzo. Saat itu Kenzo pun juga akhirnya minta maaf kepada Mutiara karena kemarin Kenzo juga mengerjai Mutiara di kolam renang itu. Sementara itu Kenzo pun merasa heran kenapa dirinya tidak suka melihat Evan dekat kepada Mutiara. Apalagi Kenzo mengetahui jika Mutiara bakal ketemuan dengan Evan. Karena Kenzo tidak tahu saat itu jika Mutiara sangat bersyukur sekali jika Mutiara masih punya harapan untuk menemukan kedua orang tuanya, karena Evan menyimpan foto ibunya dan papanya itu. Pastinya Mutiara bakal menjaga sikapnya kepada Evan, karena saat ini Mutiara tahu jika Aurel suka kepada Evan. Karena saat itu Aurel pun sangat senang jika Evan hanyalah teman kecilnya Mutiara dan mereka tidak punya hubungan apa-apa. Sementara itu Rianti pun berpikir jika Kenzo suka kepada Mutiara, pastinya Rianti tidak akan biarkan itu terjadi. Tapi Rianti pun merasa itu tidak mungkin terjadi jika Kenzo suka kepada ART itu. Karena Rianti saat ini bakal fokus untuk mencari tahu soal apartemen Aditya itu. Meski Mutiara sudah bersikap baik kepada Rianti, Mutiara tahu jika Rianti sedang sedih
dan buatkan teh buat Rianti. Saat itu Mutiara berpikir jika Rianti masih marah kepada dirinya. Mutiara meyakinkan Rianti jika dirinya tidak bersalah dan tidak mencelakai Kenzo. Tapi bagaimanapun caranya Mutiara berbicara kepada Rianti, Rianti tidak mungkin percaya begitu saja kepada Mutiara. Untung saja Aditya kasihan kepada Mutiara. Aditya minta Rianti tidak usah marah-marah lagi kepada Mutiara. Rianti merasa jika Aditya selalu membela Mutiara. Akhirnya Aditya bisa merasakan nasi goreng buatan dari Mutiara. Padahal saat itu Nunu ingin mengerjai Mutiara, berharap jika Mutiara bakal dimarahi oleh Aditya. Ketika Mutiara sedang membuat nasi goreng itu, Nunu sengaja minta tolong kepada Mutiara untuk ambilkan kemoceng untuk dirinya. Saat itulah Nunu mengerjai nasi goreng itu, berharap jika Aditya tidak suka dengan buatan nasi goreng Mutiara. Untung saja saat itu Bi Ipah melihat apa yang telah dilakukan Nunu pada nasi goreng itu. Bi Ipah mengancam Nunu jika Bi Ipah bakal melaporkan itu kepada Pak Aditya. Nunu pun merasa takut dan Nunu pun terpaksa memakan nasi goreng itu. Mutiara akhirnya buatkan nasi goreng yang baru buat Aditya. Baru saja Aditya memakan nasi goreng itu, Aditya pun jadi ingat dengan Widuri. Jika nasi goreng Mutiara sama rasanya seperti nasi goreng Widuri.